Shalom semuanya. Miss berharap kalian masih tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran Bible hari ini kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan telah menyertai memberkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk pelajaran hari ini kita review materi semester 1. Jadi di semester 1 itu ada 3 bab. Mulai dari bab 307 atau 307 terus bab 308 dan bab 309. Bab 307 berbicara tentang arkeologi dan Alkitab. Nah, itu Mi sudah sampaikan di video-video sebelumnya tentang arkeologi dan Alkitab. Di sini ada beberapa tujuan yang perlu kita capai untuk mengerti arkeologi dan Alkitab. Yaitu tujuan yang pertama itu kita bisa menceritakan kembali siapa itu arkeolog. Dan tujuan yang kedua, bagaimana seorang arkeolog menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, bagaimana dan di mana arkeolog memulai pekerjaannya. Yang keempat, bagaimana mengetahui arkeolog dapat membantu pemahaman Alkitab. Dan yang kelima, menceritakan tentang penemuan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi, Adam, Hawa, serta air bah. Nah, di bagian yang terakhir, bagian yang keenam adalah memberikan penemuan-penemuan dari hari-hari hidup Salomo dan Yesus. Jadi orang-orang yang menjadi bagian dari arkeologi ini, mereka melakukan beberapa hal. Di antaranya mereka harus melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa air bah itu ada, Salomo itu ada, dan Yesus itu ada. Arkeolog perlu melakukan penelitian. Oke, anak-anak sudah paham atau belum? Nanti sesudah Miss kasih video ini, kalian boleh chat Miss dan bertanya misalnya bagian mana yang kalian pengen diulangi. Oke. Nah, waktu lalu Miss sudah sampaikan siapa itu arkeolog. Itu anak-anak sudah tahu sebelumnya. Jadi arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Sedangkan arkeolog adalah orang yang mempelajari orang yang mempelajari tentang masa lampau. Jadi arkeolog itu berbicara tentang pribadi, sedangkan arkeologi itu berbicara tentang ilmunya. Nah, kita perhatikan lagi bagaimana hubungan arkeologi dan Alkitab. Jadi arkeologi ada untuk memperlengkapi dan membuktikan bahwa apa yang diceritakan oleh Alkitab itu benar adanya, membuktikan dan melengkapi. Oke, kita lihat itu sedikit ya Miss bagian dari 307. Sekarang kita lihat di bagian Bible 308 tentang Allah memberikan kepada kita kebutuhan untuk berteman. Di video-video sebelumnya Miss sudah pernah bertanya kan, siapa yang hidup tidak butuh teman? Misalnya, saya mau di sekolah juga sendiri, saya di rumah juga saya tidak mau berteman dengan siapapun, saya nggak mau berbicara sama mama, saya tidak mau berbicara sama bapak, saya tidak mau berbicara sama adik atau kakak, pokoknya saya mau sendiri. Siapa yang seperti itu? Pasti setiap manusia tidak akan mau seperti itu. Setiap manusia butuh teman bicara. Artinya gini, misalnya di sekolah kan butuh berteman, butuh di rumah ada papa, ada mama, ada adik, ada tetangga-tetangga. Jadi namanya manusia pasti butuh bersosialisasi atau butuh berbincang-bincang dengan orang lain. Nah, di bagian ini kita belajar juga bagaimana kita memerlukan kasih. Kenapa kita harus berteman? Karena kita memerlukan namanya kasih. Siapa yang mau dibenci? Kan tidak ada satupun yang mau dibenci oleh papa mamanya. Pasti semuanya mau mengasihi. Nah, untuk mengasihi dia harus memberikan kasih. Kalau kita butuh orang lain mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Alkitab bilang, apa yang kamu mau untuk orang lain perlakukan kepadamu, kamu juga harus memperlakukan itu kepada orang lain. Nah, kita lihat lagi ya.
Di bab selanjutnya, bab 309, itu berbicara tentang Allah ingin manusia saling membantu. Nah, ini semua tanya di antara anak-anak, siapa yang tidak butuh bantuan orang lain? Pokoknya segala sesuatu dia sendiri. Nah, pasti semua orang butuh bantuan orang lain. Gimana pun caranya, pasti kita butuh bantuan orang lain. Contoh, sekarang kalian belajar di rumah, pasti kalian butuh kakak, papa, atau mama untuk membantu memberikan penjelasan tentang materi yang anak kalian belum mengerti. Nah, itu artinya kita butuh orang lain. Di rumah, anak-anak butuh mama untuk masak makanan yang enak. Di rumah, anak-anak butuh papa untuk bekerja mencari uang dan menafkahi keluarga. Bapak bekerja, kasih uang ke mama, mama pergi belanja dan masak makanan yang enak. Jadi dalam hidup ini setiap manusia saling membutuhkan, dan kita sendiri juga butuh bantuan orang lain. Contoh, waktu kita masih bayi, apakah kita bisa mandi sendiri? Apakah kita bisa cari makan sendiri? Tidak kan? Kita butuh mama yang bisa memberi makan, memandikan kita, menidurkan kita. Jadi dari sejak kita lahir itu, kita sudah butuh bantuan orang lain. Nah, kita lihat lagi bagaimana waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu Tuhan lihat Adam sendiri, Tuhan bilang apa? Adam membutuhkan teman, Adam membutuhkan pendamping. Artinya bahwa Adam membutuhkan bantuan Hawa juga untuk memelihara dan menjaga Taman Eden. Oke. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus saling mengasihi. Terus kita harus apa? Saling membantu, karena kita juga butuh bantuan orang lain. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa Alkitab bilang, apa yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, kita harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Contohnya gini, Lois butuh disayang oleh papa mama, tapi Lois juga harus lebih dahulu sayang papa mama gitu. Jadi dalam hidup ini kita saling membutuhkan. Oke? Bagi anak-anak yang belum mengerti, boleh tanya kepada Miss. Mulai minggu depan kita akan memulai di pelajaran semester 2. Jadi hari ini kita cuma mereview pelajaran semester 1. Oke? Kita mengakhiri materi hari ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.